Hendra. Hai Hendra. Loh, mbaknya ini bukannya bakal dijodohkan sama saya ya? Saya mah nyarinya yang gaul, yang keren kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sobat di channel Zona Filmku, sebuah channel yang mengulas tentang spoiler film, alur cerita film-film yang menarik. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa dukungannya ya sobat, dengan cara menekan tombol subscribe. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Film dibuka dua orang agen dari Biro Jodoh yang berusaha mempersatukan klien mereka. Dua agen tersebut bernama Farhan dan Rere atau Renata. Dan ternyata si Farhanlah yang berhasil mempersatukan klien mereka. Dan akhirnya si Rere pun harus berpura-pura kalau dia salah memberikan pasangan pada kliennya. Dan pada akhirnya Farhan pun mendapat penghargaan dari kantornya sebagai agen Biro Jodoh yang terbaik. Dan Rere pun meninggalkan pertemuan itu kembali ke meja kerjanya. Tak lama kemudian Farhan pun masuk ke ruangan kerja di mana Renata sudah duluan di sana. Yang memang mereka berdua adalah satu agen namun menjadi rival dalam mempersatukan klien-klien mereka. Farhan pun berusaha memberikan nasihat kepada si Rere, namun sebenarnya itu semua kata-kata sindiran buat Rere karena si Farhan telah mengalahkannya. Tak lama kemudian asisten si Farhan pun datang dengan membawa 2 gelas minuman dan memberikannya kepada si Farhan. Sang asisten pun ikut-ikutan meledek si Rere, yang kemudian Rere mengusir mereka berdua, yang membuat Farhan dan asistennya pun kembali ke meja kerjanya. Di esok harinya, si Rere pun kembali berusaha mempersatukan kliennya lagi. Dan sebelum mempertemukan mereka berdua, si Rere pun membriefing salah satu kliennya. Dan akhirnya si Rere pun mengantar salah satu kliennya untuk dipertemukan. Dan di saat klien si Rere sedang berduaan, tiba-tiba muncullah seseorang yang berkumis tebal mendatangi dan mengaku-ngaku sebagai suami dari klien si Rere. Akhirnya pertemuan mereka pun berantakan. Si Rere pun mencoba menenangkan keadaan, namun ternyata memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi pertemuan mereka berdua. Akhirnya si Rere pun mengejar orang yang telah mengaku-ngaku sebagai suami kliennya. Dan tanpa disangka ternyata orang tersebut adalah si Samsul, asisten dari si Farhan, yang emang sengaja untuk mengacaukan pertemuan klien Rere. Akhirnya si Rere pun ribut dengan asisten si Farhan, yang tak lama kemudian Rere pun menabrak mantan pacarnya yang telah meninggalkannya dulu. Dan kesempatan itu pun digunakan oleh si Samsul untuk bersembunyi. Yang tak lama kemudian sang mantan Rere menerima telepon lalu meninggalkan Rere di tempat itu. Dan karena pertemuan itu, Rere pun jadi mengingat masa lalunya di mana dia menyaksikan pacarnya sedang berselingkuh di depan matanya. Ingatan masa lalu Rere membuka luka lama di hatinya dan membuat Rere kembali bersedih dan menangis. Dan itulah mengapa Rere hingga sekarang masih menjomblo. Di lain tempat, Farhan dan asisten pun sedang berada di ruang kerjanya dan merasa puas karena berhasil menggagalkan klien si Rere. Yang tak lama kemudian datanglah si Rere yang marah-marah kepada si Farhan. Rere yang tak terima karena merasa dicurangi si Farhan, akhirnya mengamuk si Farhan di sana. Yang tak lama kemudian datanglah seorang security yang mencoba memisahkan mereka berdua. Dan karena kejadian tersebut, Rere dan Farhan pun dipanggil pimpinan mereka. Rere pun menjelaskan bahwa si Farhan telah menyabotase klien mereka, dan akhirnya si Farhan pun ditegur oleh atasannya.
Di keesokan harinya, si Rere pun menyaksikan si Farhan bersama kliennya yang ingin menyatukan klien tersebut dengan pasangannya. Dan di saat klien Farhan melakukan pertemuan, tiba-tiba si Rere pun muncul di sana dan mengacaukan semuanya. Kejadian itu pun disaksikan langsung oleh si Farhan bersama asistennya dari kejauhan. Dan Farhan pun akhirnya mendatangin mereka, namun si Farhan gagal menyatukan kliennya. Akhirnya si Rere pun berhasil mensabotase klien si Farhan. Farhan yang tak terima dengan ulah si Rere berusaha memarahi si Rere, namun Rere memberikan kata-kata yang sangat menyentuh di hati si Farhan. Akhirnya si Rere pun meninggalkan Farhan bersama asistennya, yang kemudian Farhan pun meninggalkan tempat itu. Di malam harinya, saat si Farhan bersama asisten di ruang kerjanya, Farhan pun menceritakan kisah cinta masa lalunya. Karena si Farhan mengatakan bahwa keberhasilan saat ini karena berkat pengalaman di masa lalunya. Farhan yang kutu buku secara tidak sengaja menabrak temannya hingga buku yang dibawa Farhan pun terjatuh. Lalu kemudian datanglah seorang wanita yang mencoba mendekati dan menolong si Farhan. Dan perlakuan wanita tersebut membuat si Farhan pun menjadi baper, yang kemudian menjadi sangat akrab di hari ke harinya. Farhan yang ternyata memiliki perasaan lebih dan berusaha mengungkapkan perasaannya ke wanita itu. Namun sayang sekali wanita tersebut mengatakan hubungan mereka hanya sebatas teman. Dan tak lama kemudian datanglah pacar si wanita itu dan diperkenalkan kepada si Farhan. Dan kejadian hari itu pun membuat si Farhan terpukul dan patah hati. Dari kejadian tersebutlah sehingga membuat si Farhan menjomblo sampai sekarang. Yang ternyata wanita tersebut mendekati si Farhan hanya untuk memanfaatkan dirinya saja yang asisten dosen. Dan akhirnya mereka berdua pun meninggalkan ruangan tersebut pulang ke rumah masing-masing. Di lain tempat, si Rere pun sedang dikunjungi oleh kakak perempuannya. Dan kunjungan kakaknya tersebut membuat Rere sangat senang. Namun Rere heran mengapa kakaknya berkunjung dengan menggunakan kacamata hitam. Di saat Rere membuka kacamata sang kakak, Rere pun terkejut karena melihat mata kakaknya pun terlihat nampak lebam. Dan kakaknya pun mengatakan bahwa itu karena kecelakaan di kamar mandi. Rere pun mengompres area lebam di mata kakaknya. Tak lama kemudian kakak Rere pun pulang dengan menggunakan taksi online. Dan Rere pun mengantar kakaknya di pinggir jalan hingga kakaknya pun pergi meninggalkan dirinya di sana. Namun di saat Rere hendak pulang ke rumah, tiba-tiba Rere pun kembali bertemu dengan mantannya. Rere pun hendak berlalu meninggalkan mantannya, namun sang mantan mengajak Rere ngobrol di sebuah kafe. Yang tak lama kemudian Rere pun meninggalkan mantannya di sana. Rere yang meninggalkan kafe sambil menangis dan bertemu dengan si Farhan. Yang tak lama kemudian mantannya pun menyusul si Rere. Farhan pun mencoba menghibur si Rere hingga membuat mantannya pergi meninggalkannya. Namun tak lama kemudian enyaknya si Farhan pun memergokin si Farhan saat membelai si Rere dan mengira mereka berdua sedang berpacaran. Akhirnya si Rere pun menjelaskan ke enyaknya Farhan bahwa dirinya memang bukan pacar si Farhan. Lalu si Rere pun meninggalkan Farhan dan enyaknya di sana. Dan tak lama kemudian Farhan dan enyaknya pun berlalu meninggalkan tempat itu. Di lain tempat, saat si Rere sedang berada di ruangan kerjanya sendiri, tiba-tiba didatangin seorang security yang juga temannya si Rere. Security tersebut mengatakan bahwa sumber kesuksesan si Farhan adalah buku primbonnya yang berada di meja kerja Farhan. Dan akhirnya si Rere dan temannya pun merencanakan sesuatu. Di malam harinya saat si Farhan bersama asistennya pulang dengan diantar si security. Dikarenakan situasi sudah aman, akhirnya si security pun memanggil si Rere untuk menjalankan rencananya. Akhirnya si Rere dan si security tersebut berusaha mencari primbon di meja kerja si Farhan.
Namun di saat mereka berdua sedang mulai beraksi, tiba-tiba si Farhan pun kembali dan membuat mereka berdua pun harus bersembunyi. Farhan yang kembali mengeluarkan buku primbon tersebut, namun tak lama kemudian si Farhan pun ke kamar kecil. Dan kesempatan itu pun digunakan Rere untuk memoto isi buku tersebut lalu bersembunyi kembali. Farhan pun kemudian datang dari kamar kecil lalu meninggalkan kantor tersebut. Sesampainya di rumah, Rere pun mengecek hasil foto isi buku primbon si Farhan. Namun ternyata hasilnya ngeblur semua dan membuat si Rere pun menjadi kesal. Di pagi harinya, Farhan dan asistennya pun sampai di kantor yang disambut oleh si security. Namun tiba-tiba datanglah si Rere juga menyambut mereka berdua dengan memberikan sedikit bekal. Bekal tersebut diterima oleh Samsul, si asisten Farhan, yang kemudian mereka berdua pun masuk ke dalam kantor. Si security pun heran kenapa si Rere tiba-tiba sebaik itu kepada Farhan dan asistennya. Yang kemudian si Rere pun menjelaskan itu sebagian dari rencananya untuk mendapatkan primbon si Farhan. Lalu si Rere pun meninggalkan si security masuk ke dalam ruangannya. Di lain tempat, Farhan dan asistennya pun sedang menikmati bekal dari si Rere. Yang tiba-tiba si Rere pun muncul di sana menanyakan gimana masakannya. Yang tak lama kemudian si Farhan pun yang alergi udang pun timbul alergi di tubuhnya. Farhan pun diantar si Rere menuju ke klinik untuk mengobati alerginya. Di sana Rere pun mengobati si Farhan sambil meminta maaf kepada si Farhan karena sebenarnya Rere benar-benar tidak tahu kalau si Farhan alergi udang. Dan akhirnya si Farhan dan si Rere pun saling bertatap mata sangat lama sekali. Di malam harinya, si Farhan pun merasakan perhatian si Rere yang membuat si Farhan sedikit baper. Dan di saat si Farhan sedang memuji si Rere, malah kepergok si Samsul asistennya yang membuat si Farhan gengsi kembali. Di lain tempat saat si Rere dalam perjalanan, Rere pun tak sengaja menyaksikan enyaknya si Farhan sedang digangguin dua preman. Rere pun akhirnya membantu si enyaknya Farhan dan berhasil mengalahkan mereka berdua. Rere pun menghampiri enyaknya si Farhan dan mengembalikan tasnya. Namun di saat si Rere hendak berpamitan, enyak Farhan pun menahannya lalu menelpon si Farhan. Enyak Farhan pun menceritakan semuanya atas kejadian yang menimpanya kepada si Farhan dan meminta si Farhan untuk membaiki si Rere, yang akhirnya mereka berdua pun ketemuan. Dalam pertemuan itu pun akhirnya si Farhan pun mengucapkan terima kasih atas pertolongan si Rere kepada enyaknya. Dan karena si Farhan tidak ingin berhutang budi sama si Rere, Farhan pun bersedia melakukan apapun untuk membalas kebaikan si Rere. Akhirnya kesempatan itu pun digunakan si Rere untuk meminta buku primbonnya. Namun si Farhan pun berusaha menyangkalnya bahwa kesuksesannya saat ini bukan karena buku primbon. Dan di saat itu pula lah si Rere menyaksikan KDRT kakaknya yang dilakukan suaminya. Akhirnya si Rere pun mencoba membela kakaknya dengan dibanting si Farhan. Kakak si Rere pun pulang bersamanya. Di kamar Rere, kakaknya pun menceritakan semua, bahkan kejadian tempo hari bukan jatuh dari kamar mandi, melainkan korban KDRT dari suaminya. Yang kemudian Rere pun memeluk kakaknya. Di pagi harinya, si Farhan pun sedang menunggu kliennya di sebuah kafe. Yang ternyata klien tersebut adalah mantan si Rere yang ingin balikan ke Rere. Mantan tersebut bernama si Yoda. Akhirnya si Farhan pun menyanggupinya karena keprofesionalan kerjanya, walaupun dengan berat hati harus menyatukan mereka berdua. Di lain tempat, si Rere pun sedang memeriksa buku primbon pemberian si security. Buku tersebut telah dibuang oleh si Farhan yang kemudian diambil oleh si security tersebut. Yang ternyata isinya hanya tip merubah penampilan dan cara mendekati pasangan belaga. Tak lama kemudian datanglah Farhan mendatangi mereka berdua, yang membuat mereka berdua buru-buru menyembunyikan buku primbon tersebut. Yang ternyata kedatangannya si Farhan pun memang sengaja untuk mencari si Rere. Farhan pun mengajak Rere ke suatu tempat dan Rere pun mengikuti ajakan Farhan.
yang kemudian meninggalkan si security di sana. Yang ternyata si Farhan mengajak Rere ke sebuah taman, dan di sanalah tiba-tiba si Farhan mengeluarkan buku primbon dan memberikannya kepada si Rere. Rere begitu terkejut, namun si Farhan ternyata sudah mengetahui bahwa si Rere dan temannya pernah memoto isi dari buku primbonnya. Dan disitulah si Farhan menjelaskan bahwa primbon tersebut ada dua versi. Versi pertama tip menjaga penampilan dan versi kedua tip mendekati pasangan. Akhirnya si Rere pun heran mengapa si Farhan begitu mudahnya memberitahu rahasia kesuksesannya yang pasti ada maunya. Ternyata memang benar, si Farhan pun meminta si Rere balikan pada mantannya, yang membuat si Rere pun terkejut. Dan di sana si Farhan pun menjelaskan bahwa sang mantan telah berubah dan ingin memperbaiki kesalahan di masa lalunya. Di malam harinya, si Rere pun mulai mempelajari isi buku primbon tersebut, yang kemudian datanglah si kakak Rere memberikan secangkir minuman. Di pagi harinya, Farhan bersama asistennya dengan membawa sepaket bunga untuk si Rere. Si asisten pun mencoba menanyakan kenapa tiba-tiba si bosnya membawakan bunga buat si Rere, yang membuat si Farhan jadi emosi. Karena bunga tersebut dari mantan si Rere yang sebagai kliennya dan ingin berbalikan pada Rere. Dan akhirnya asisten si Farhan pun menaruh bunga di meja Rere dan malah kepergok sama si Rere. Si asisten Farhan yang tak bisa berkata-kata lagi dan buru-buru kembali ke meja kerjanya. Rere pun segera memeriksa bunga pemberian dari asisten Farhan tersebut dan membaca isi pesan sambil tersenyum. Itu semua tak lepas dari perhatian si Farhan, yang ternyata si Farhan punya perasaan lain pada si Rere. Di saat jam makan siang, asisten Farhan pun menjumpai teman si Rere. Sang asisten pun menceritakan bahwa Farhan sebenarnya menyukai si Rere dan cemburu saat melihat si Rere mau balikan sama mantannya. Di lain tempat, si Rere pun sedang mencoba mempersatukan kliennya dengan pasangannya. Yang tak lama kemudian muncullah si Yoda, mantan si Rere, untuk mengajak Rere makan siang romantis. Yang ternyata sudah ada si Farhan mempersiapkan semuanya. Akhirnya Rere dan Yoda pun sedang makan siang bersama. Dan itu semua diperhatikan oleh si Farhan dari jarak jauh dengan perasaan yang terluka. Rere yang belum bisa melupakan kejadian masa lalu bersama si Yoda, si Rere pun belum menerima ajakan balikan si Yoda, yang kemudian Rere meninggalkan Yoda sendiri di sana. Di lain tempat, teman si Rere dan asistennya si Farhan pun sedang merencanakan adegan tabrak lari pada si Rere. Yang tak lama kemudian terlihat si Rere sedang melintas di jalan zebra cross dan adegan pun dimulai. Akhirnya si Rere pun terserempet sepeda motor yang dikendarai oleh si Samsul, asistennya si Farhan. Yang tak lama kemudian teman si Rere pun buru-buru mengabari si Farhan bahwa Rere sedang kecelakaan. Akhirnya si Rere pun dibawa ke sebuah klinik dengan ditemenin security. Yang tak lama kemudian datanglah si Farhan bersama asisten menengok si Rere. Farhan yang dengan penuh perhatian mencoba mengobati si Rere yang sedang terluka sambil menanyakan kronologi kecelakaannya. Namun Rere tak sanggup mengingat semuanya sehingga membuat mereka berdua pun menjadi lega. Akhirnya si Rere pun keluar dari klinik tersebut. Dan di luar klinik sudah ada kakak Rere yang menjemput Rere untuk pulang. Di malam harinya, Yoda pun mendatangi rumah si Farhan dan memberikan uang tambahan sebagai komisi mencari informasi tentang si Rere. Farhan pun menerima uang tersebut walaupun dengan berat hati. Di pagi harinya saat si Rere sedang makan di warung langganannya, tiba-tiba didatangi oleh si Farhan yang ikutan gabung makan bersama si Rere. Farhan pun mencoba membuka sebuah percakapan, namun pertanyaan si Farhan ditebak semua oleh si Rere bahwa itu atas dasar suruhan si mantan pacarnya. Lalu si Rere pun meninggalkan Farhan di warung tersebut. Yang tak lama kemudian pesanan si Farhan pun datang.
Di lain tempat, Rere pun sedang dikejar-kejar kliennya karena belum juga mendapatkan jodoh. Dan tak lama kemudian si Farhan pun begitu juga yang belum bisa mendapatkan jodoh buat kliennya. Akhirnya mereka berdua pun mencoba menjodohkan klien mereka masing-masing. Dan sejak saat itulah mereka berdua mulai bekerja sama dalam memperjodohkan kliennya. Dan sejak saat itulah kebersamaan mereka pun dimulai. Dan membuat si Farhan dan Rere pun semakin akrab di hari ke harinya. Di lain tempat saat si Rere sedang berada di ruang kerjanya, tiba-tiba si security pun datang dengan membawakan sebuah bingkisan yang ternyata bingkisan tersebut berisikan baju untuk si Rere. Di lain tempat si Farhan pun secara tidak sengaja mendengar percakapan Yoda sedang nelpon sang notaris, yang ternyata si Yoda mendekati si Rere hanya karena warisan. Dan itu membuat si Farhan pun menjadi emosi. Farhan pun mengembalikan uang pemberian dari si Yoda lalu meninggalkan Yoda di sana. Tak jauh dari tempat tersebut, si Farhan pun bertemu dengan si Rere yang ingin bertemu dengan si Yoda. Si Farhan pun mencoba menghalangi si Rere, namun Rere berlalu begitu saja meninggalkan Farhan. Kejadian itu pun tak luput dari pantauan si asisten Farhan dan temannya si Rere. Dan akhirnya mereka berdua pun saling menghubungi. Si teman Rere menghubungi kakaknya dan asisten Farhan pun menghubungi enyaknya si Farhan. Akhirnya mereka semua pun ramai-ramai ingin menggagalkan pertemuan si Rere dengan si Yoda. Namun sayang, saat di perjalanan mobil mereka pun mogok. Yang tak lama bos mereka berdua pun datang dengan membawa mobil minibus. Dan akhirnya mereka semua pun pindah mobil dan menyusul si Rere dan Yoda. Di lain tempat, si Rere dan Yoda pun ada di tepi danau. Dan Yoda pun mencoba melamar si Rere. Namun si Rere yang masih trauma dengan masa lalunya bersama si Yoda, Rere pun menolak lamaran si Yoda. Di saat si Rere hendak meninggalkan si Yoda, dengan cepat Yoda pun menangkap tangan si Rere. Yoda yang sudah kehabisan akal dengan bujuk rayunya sama si Rere, akhirnya mencoba memaksa si Rere. Namun tak lama kemudian Farhan pun datang menolong si Rere. Akhirnya terjadilah perkelahian antara si Farhan dengan si Yoda. Dan perkelahian itu pun dimenangkan oleh si Farhan. Dan itu membuat si Yoda kabur meninggalkan mereka semua. Di tempat itulah akhirnya si Farhan pun mengungkapkan segala perasaannya kepada si Rere bahwa dia sangat sayang pada si Rere. Di tempat itulah akhirnya si Farhan pun melamar si Rere dan Rere pun menerima lamaran si Farhan dengan disaksikan mereka semua. Akhirnya film pun selesai. Oke sobat YouTube, jangan lupa tonton keseruan filmnya ya. Film ini berjudul Mak Comblang Cantiknya Terlalu ke Selatan. Film ini dibintangi oleh Kenny Austin dan Nabila Zafira. Oke sobat YouTube, dukung terus channel ini ya supaya terus maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.